Ya, ada 7 jenis pelanggaran yang bisa dikenai takzir. Kalau hudud atau jinayat dan enggak. Yakni ada ini masuk ke pelanggaran perbuatan terhadap terhadap agama. Yang di salah satu pasalnya itu dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki, setiap orang yang menyerukan kepada akidah yang dhon, yang pemikiran-pemikiran yang esensinya bisa mempengaruhi perasaan kaum muslimin, maka itu bisa juga dikenai sanksi, mulai dari sanksi jilid dan juga bisa dipenjara. Jadi penjara itu tetap ada di dalam Islam untuk hukuman takzir. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Abu Dawud juga Rasulullah itu habasa rajulan fi tuhmatin tsumma khalla anhu. Rasulullah itu memenjarakan seorang lelaki karena membuat tuduhan-tuduhan, kemudian dilepas. Kemudian bisa juga dijemur, namanya takzir, tergantung kepala negara memberikan hukuman itu seperti apa. Jadi ini mesti memang ada hukuman. Berat ringannya itu diserahkan kepada ijtihad para qadhi kalau di dalam hukum Islam. Tapi yang lebih penting dari itu, mestinya pihak negara itu bukan melindungi atau membackingi hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dengan alasan apapun tidak boleh begitu. Mestinya negara itu punya tugas menjaga Islam. Ad-dinu usun wa sultanu harisun, kata Imam Al-Ghazali di dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad. Agama itu pondasi, kekuasaan itu mestinya menjadi haris, penjaga agama itu. Begitu juga Imam Al-Mawardi di dalam kitab beliau itu menegaskan bahwasanya tugas kepala negara dalam ungkapan beliau itu adalah khalifah, ya, mahamul khalifah. Tugas khalifah itu salah satunya adalah menjaga Islam itu. Menjaga Islam dari apa? Dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka perlu dihentikan pemikiran itu. Tidak kemudian dengan alasan kebebasan berpendapat dibiarkan saja. Masa ada yang benar, ada yang salah dibiarkan. Tidak begitu. Tapi dilakukan pertama memang pendidikan. Tidak mesti dengan pendekatan hukum ya. Kalau awal-awal rakyat itu dididik cerdas supaya apa? Kalau rakyatnya cerdas, ada penyimpangan, orang-orang yang nyeleneh gitu tidak akan ada pengikutnya. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun itu ada di kitab Nihayatul Arab fi Fununil Adab, diceritakan ada wanita datang kepada Al-Ma'mun, ditangkap karena apa? Mengaku nabi. Tapi karena masyarakat waktu itu pinter, ya ndak banyak ngikut. Kalau masyarakatnya ndak cerdas, nggak ngerti agama, ndak dididik, ada yang mengaku nabi sekaligus Imam Mahdi, sekaligus Nabi Isa, itu ada aja pengikutnya. Kalau ini tidak banyak, kemudian tetap dihadirkan di depan Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian ditanya oleh Al-Ma'mun, man anti? Siapa engkau? Kata dia, ana Fatimah an-Nabiyah. Aku ini adalah Fatimah, nabi perempuan. Maka Al-Ma'mun mengatakan, atu'mini nabi maja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi? Kata dia, na'am. Apakah engkau beriman kepada apa yang dibawa Muhammad? Kata dia, na'am. Kullu ma ja'a bihi fahuwa haq. Apa yang dibawa Nabi Muhammad itu semua benar. Kemudian Al-Ma'mun bertanya, ya, faqad qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kemudian Fatimah ini mengatakan, shadaqa alaihi salatu wassalam. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di. Fahal qala la nabiyya ba'di. Apakah Nabi Muhammad mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi perempuan setelahku? Nabi Muhammad kan ngomongnya cuma la nabiyya, tidak ada nabi laki-laki. Tapi Nabi Muhammad tidak mengatakan la nabiyata, tidak ada nabi perempuan, dan aku ini adalah nabi perempuan. Al-Ma'mun ketika mendengar begitu, dia cukup katakan kepada yang hadir itu, amma ana faqad in qata'tu. Aku sudah cukup pertanyaanku. Kemudian beliau nutupi muka sambil tertawa terbahak-bahak. Jadi orang sesat waktu itu cukup ditertawakan. Dipanggil ditertawakan, ya. Al-Ma'mun ini lucu, ini nggak ngerti bahasa Arab tapi ngaku nabi. Jadi karena kebodohan. Kalau sekarang seperti ini banyak pengikut, bisa jadi banyak pengikut. Karena apa? Rakyatnya tidak
terdidik. Kalau rakyatnya terdidik yang begini hilang, tapi negara tetap memberikan ya sanksi. Sanksinya bisa cukup dinasihati selesai kalau tidak membesar. Nah, kalau sudah membesar kayak Panji Gumilang ini pengikutnya banyak dan sebagainya, ini ya memang agak ribet sih. Karena sejak dari awal mestinya enggak begitu. Akar masalahnya ya kenapa enggak pakai Islam itulah ngatur negara. Nggak pakai hukum Islam, arah pendidikannya nggak pakai hukum Islam, arah kebijakan politiknya nggak memandang Islam sebagai aturan, sehingga kita ini diberi PR kecil, ini satu, nanti PR ini lagi, kita menyelesaikan satu cabang demi satu cabang yang itu diulur-ulur terus. Kalau pakai hukum Islam kan jelas ini hukumnya sejak awal nggak akan berkembang. Saya ada belakang rumah itu pohon pisang, tumbuh tunas kita tebang. Besok tumbuh tunas lagi kita tebang. Kalau tidak kita jebol sampai akarnya, itu tidak akan selesai kerjaan kita itu. Bahkan tambah subur, insya Allah begitu. Sehingga problem kita ini sebenarnya kan berawal dari sistem itu yang antum bacakan tadi. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ada problem sebab, ada problem akibat. Sehingga kita akibat ini seperti kasus Panji Gumilang ini kan akibat. Mesti memang betul kita tetap selesaikan, tapi jangan lupa ada sebab, yakni sistem yang memang tidak ibarat akar itu tidak pernah terselesaikan. Dan ini menjadi tugas kita bersama.